Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'a sunnatahu wa qa'tada bihudah ila yaumi liqa'illah amma ba'du. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, yang saya muliakan segenap para habaib, para alimul ulama, para kiai yang nggak bisa saya sebutkan namanya satu persatu karena untuk menyayangi waktu 10 menit yang saya miliki. Jadi cukup habaib-habaib yang ada ini orang-orang terhormat semuanya, kita doakan semuanya insyaallah. Utamanya al-khusus bidzikri keluarga besar dari guru kita almarhum la rahmatillahil hayyil qayyum, yaitu putra beliau Al-Habib Attas, Al-Habib Ali, dan segenap keluarga besar beliau yang lain, ibunda beliau dan semua daripada keluarga besar Habib Hasan bin Ja'far dan juga keluarga besar Nurul Mustafa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tadi kita udah mendengar sejarah kehidupan Al-Habib Hasan. Artinya yang bisa kita ambil pelajaran dari situ, Habib Hasan itu jadi seperti beliau itu bukan dengan bersenang-senang tapi dengan perjuangan. Mohon maaf, penyakitnya Gen Z zaman sekarang nggak mau berjuang, maunya enak, cita-citanya pengen duit banyak tapi kerja males. Ada atau ada? Ada nggak? Hadir nggak orangnya? Hadir. Pakai peci warna apa? Ya pokoknya pecinya wallahu a'lam. Nah, Habib Hasan ini ada perjuangan yang luar biasa dalam dakwahnya. Beliau merintis gimana beliau itu kesabarannya dari mulai beliau belajar sampai ketika beliau berdakwah luar biasa. Tapi satu hal yang akan saya garis bawahi, dan ini bawa pulang, dan ini kunci kesuksesan kita. Kita nggak mungkin jadi orang sukses kalau kita nggak punya hal ini. Apa itu? Dapat ridho dari orang tua. Tadi kita dengar bagaimana ibunda beliau itu langsung kirim voice note menyatakan ridho kepada beliau. Tahu enggak ini nih jamaah yang memenuhi acara haul segini banyak. Ini kalau dikalikan 10 kali lipat nih yang hadir dengan satu voice note dari ibu beliau, ini semua yang hadir nggak ada artinya. Itu dapat ridho dari ibu, itu pencapaian yang luar biasa. Pertanyaannya, kita udah dapat ridho dari ibu kita apa belum? Nah itu yang harus kita cari. Yang ibunya masih hidup, jangan nunda bakti. Tahu enggak penyesalan paling besar nanti ketika kita harus ngubur ibu kita sendiri, dan kita saat itu masih belum bisa bakti pada ibu kita. Yang ibunya udah meninggal dunia, jangan berhenti doa, kesempatan bakti masih ada. Terus doakan ibu kita, setiap kita sedekah niatkan untuk ibu kita, sambung hubungan dengan orang-orang yang disukai sama ibu kita, insya Allah itu termasuk bagian daripada berbakti kepada kedua orang tua. Walaupun saya sebut di sini ibu, tapi berlaku juga untuk bapak semuanya. Bapak ibu kita semuanya wajib untuk berbakti. Bapak dan ibu kita semua wajib untuk berbakti. Hadirin ikhwani rahimakumullah, saudaraku yang dimuliakan Allah Ta'ala. Jadi kenapa itu? Karena Nabi SAW beliau menyebutkan, Nabi itu melarang orang untuk uququl ummahat. Dalam hadis disebut cuma satu, durhaka kepada ibu. Tahu enggak kenapa durhaka pada orang tua itu disebutnya uquq, bukan mukhalafah?
Coba tuh perhatikan tuh di kitab-kitab itu, di hadis saja tuh, bukan mukhalafatul ummahat, bukan menyelisihi ibu, enggak. Hadisnya apa redaksinya? Uququl ummahat. Kata uquq itu dari kata aqqa ya'uqu, artinya menyembelih. Sama asal katanya dengan aqiqah. Aqiqah itu kan menyembelih hewan, ya kan? Orang yang durhaka sama orang tua, itu redaksi hadisnya pakai kata uquq. Kenapa? Karena anak kalau durhaka kepada kedua orang tua, rasa sakit orang tua itu seperti disembelih oleh anaknya sendiri. Makanya jangan sekali-kali durhaka kepada kedua orang tua, terus berbakti pada kedua orang tua. Kesempatan masih ada, ayo kesempatan masih ada, berbakti kepada orang tua bukan selama orang tua kita hidup, akan tetapi selama kita itu masih hidup. Makanya manfaatkan umur kita untuk kita berbakti kepada kedua orang tua kita, dan memang itu yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, tahu enggak, bapak ibu kita itu manusia yang mencurahkan waktunya bertahun-tahun untuk ngurusin kita, yang ngeluarin harta untuk kita tanpa pernah pamrih, tanpa pernah berpikir ini anaknya harus kembaliin, itu cuma orang tua kita. Yang mau nggak tidur malam demi kita itu cuma orang tua kita. Tapi sayangnya orang kalau udah gede, udah punya temen, relasinya banyak, kalau ditelepon sama temennya langsung diangkat, kalau ditelepon sama bapaknya nggak langsung diangkat. Ada atau ada? Ada atau ada? Kadang-kadang kalau udah punya istri, mau ngasih hadiah ke ibu, diem-diem. Kenapa? Takut sama istri. Ada. Makanya saya titip pesan untuk para istri. Halo para istri hadir. Wahai para istri, kalau kamu pengen hidupnya seneng, kamu dapat baktinya anak-anakmu, maka motivasi suamimu untuk berbakti pada orang tuanya. Nanti anaknya juga akan berbakti kepada dirinya juga, insya Allah. Amin, Allahumma amin. Oleh karena itu ayo manfaatkan nih, ini waktu kita yang masih ada ini, kita manfaatkan untuk kita berbakti pada kedua orang tua. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, kadang-kadang ini kita pikir pakai logika. Ayah kita kalau nasihatin orang lain terus dijawab, kita sebagai anak tersinggung apa enggak? Tersinggung enggak? Yang jawab enggak tersinggung enggak waras berarti. Ibu kita dibantah sama orang, tersinggung enggak kita? Tersinggung kan? Tahu enggak? Enggak ada yang pernah bantah ibu kita lebih sering daripada anaknya. Kita kadang tersinggung ibu kita dibantah sama orang lain, tapi kita sebagai anak suka bantah nasihat ibu kita. Jadi kita marah kalau lihat orang tua kita disakiti orang lain, tapi kita dengan tenang kita menyakitin hati orang tua kita. Dan itu fakta yang terjadi di zaman sekarang. Kadang-kadang udah duduk di depan orang tua, itu masih sibuk. Diajak ngobrol orang tua, tapi malah orang tuanya ditinggal main HP. Ada atau ada? Hadir orangnya. Hadir. Bajunya warna apa? Wallahu a'lam. Di sini semoga nggak ada yang hadir. Yang hadir nggak ada yang seperti itu. Kalau ada, insya Allah pulang langsung tobat. Karena itu pohon ini bandit saya kan, ini kan pohon ini. Ini pohon bisa tumbuh dengan gagah. Ini semua karena akarnya. Tahu enggak? Ridhonya orang tua, doanya orang tua itu ibarat akar dalam kehidupan kita. Kalau akar itu kuat, nanti pohon kita juga akan semakin kuat. Tapi kalau akar itu lemah, maka kita pun juga akan semakin lemah. Oleh karena itu, pulang dari majelis ini, tanam ke dalam hati kita, kita mau bakti sama kedua orang tua kita. Kita mau nyenengin ayah kita mau nyenengin ibu kita akan mendoakan kedua orang tua kita
dan yang masih orang tuanya masih ada jangan disia-siain, manfaatkan nih, orang tua masih hidup ini dimanfaatkan dengan baik. Insya Allah kita semua jadi anak yang berbakti pada kedua orang tua kita semuanya insya Allah, dan insya Allah kita semua yang hadir dan punya hajat-hajatnya kabul, yang sedang sakit diangkat semua penyakitnya, dan insya Allah yang punya dilancarkan rezeki kita semuanya insya Allah. Dan kita doakan Majelis Nurul Mustafa semakin lama semakin makmur, dan insya Allah putra-putra Habib Hasan bisa meneruskan perjuangan beliau insya Allah, bisa meneruskan dakwah beliau, teruskan dakwah Habib Hasan dan meneruskan dakwahnya Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas dan dakwahnya para ulama yang lainnya. Mungkin cukup ini dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.